Hai guys, selamat datang di ruang angka. Ya, ingat matematika, ingat ruang angka. Ya, selamat menonton videonya. Hai guys, assalamualaikum semua. Masih di ruang sana. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan pada sehat ya semuanya ya. Masih semangat belajarnya ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang pengantar statistika. Nah, kali ini kita akan bahas soal statistika. Nah, teman-teman, simak ya video berikut ini. Yang pertama, di situ ada soal. Soalnya bagaimana? Ada diagram lingkaran. Di situ perhatikan gambar berikut. Nah, pada diagram lingkaran tersebut ada keterangan. Ada beberapa mata pelajaran. Yang pertama adalah ada matematika, biologi, kimia, fisika, dan bahasa Inggris. Nah, kita baca soalnya terlebih dahulu. Jika jumlah siswa seluruhnya adalah 24 orang, banyak siswa yang menyukai pelajaran bahasa Inggris adalah, nah, jadi di situ yang ditanyakan adalah siswa yang menyukai pelajaran bahasa Inggris. Sedangkan di situ pelajaran bahasa Inggrisnya belum diketahui besarnya berapa derajat. Nah, kita cari dulu pertama cari besar bahasa Inggrisnya itu berapa derajat. Bagaimana caranya? Nah, kalau lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Jadi, kita mencari bahasa Inggris dengan cara besar sudut bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris berarti adalah bagaimana? Itu 360 derajat ini besar lingkarannya dikurangin dengan yang sudah ketahuan. Yang sudah ketahuan berapa? Matematika 60 derajat. Kemudian ditambah dengan biologi. Biologi itu di situ tidak diketahui berapa angkanya gitu kan. Tapi di situ ada sudut siku-siku ya. Di situ siku-siku. Berarti kalau siku-siku adalah 90 derajat. Berarti tambah 90 derajat ditambah kimia 105 derajat ditambah fisika 45 derajat. Nah, sama dengan berarti 360 derajat dikurangin berapa? 60 ditambah 90 ditambah 105 ditambah 45. Jadinya berapa ini? 60 tambah 90, 150, 150. Ini tambah ini 150 juga ya. Jadi 300 derajat. Berarti besar sudut bahasa Inggrisnya adalah 360 dikurangin 300. Jadi 60 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa, soal pertama ya. Kalau sudah seperti ini, bisa mencari banyak siswa yang menyukai pelajaran bahasa Inggris. Banyak siswa menyukai pelajaran bahasa Inggris berarti berapa? Yang tadi bahasa Inggrisnya 60 derajat per seluruhnya 360 derajat kali jumlah keseluruhan siswa 24 siswa atau 24 orang gitu ya. Jadi kita bisa sederhanakan, nolnya kita coret. Kemudian 6 dengan 36 bisa kita sederhanakan juga, dibagi 6. 6 dibagi 6 1, 36 dibagi 6 tinggal 6. Nah, 6 dengan 24 juga bisa kita sederhanakan, kita coret 6-nya bagi 6 1, 24 bagi 6 4. Jadi tinggal sisa 4. 4 anak atau 4 orang. Berarti di situ jawabannya yang mana? A, B, C atau D. Berarti 4 orang atau 4 anak. Berarti jawabannya yang D ya. Yang D. Kemudian lanjut yang nomor 2. Nah, lanjut nomor 2.
Perhatikan nilai matematika sekelompok siswa berikut. Nah, di situ yang atas adalah nilai dan yang bawah adalah banyak siswa. Jadi, yang mendapat nilai 5 ada 5 siswa, yang mendapat nilai 6 ada 8 siswa, yang mendapat nilai 7 ada 12 siswa, dan mendapat nilai 8 ada 10 siswa, dan yang terakhir mendapat nilai 9 ada 5 siswa. Pertanyaannya adalah, modus nilai matematikanya adalah, nah, kalau seperti itu kita bisa langsung melihatnya. Modus. Modus itu artinya apa? Nilai yang sering muncul. Yang sering muncul. Nah, yang sering muncul itu apa? Yang sering muncul berarti yang frekuensinya paling banyak. Di situ frekuensinya paling banyak berapa? 12 berarti kan? 12 berarti nilai yang sering muncul adalah modusnya itu berarti tuh 7. Jawabannya berarti yang B. Nah, modus itu nilai yang sering muncul. Kalau median itu nilai tengah. Kalau min itu rata-rata ya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah modus. Jadi modusnya adalah 7. Nilai 7 yaitu dengan banyak siswa yang mendapat nilai 7 adalah 12 anak. Udah ya, mudah. Nah, sekarang lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Berikut ini adalah tabel berat badan siswa di suatu SD. Nah, yang atas adalah berat badan siswa. Kemudian yang bawah adalah banyaknya siswa. Jadi, yang beratnya 28 kilo ada 6 siswa. Yang 29 kilo ada 2 siswa. 30 kilo ada 9, 31 kilo ada 5, dan 33 ada 3. Yang ditanya adalah rata-rata berat badan siswa adalah, kalau mencari rata-rata berarti frekuensi dikali dengan berat badan siswa per total frekuensi. Jadi kita cari dulu ya frekuensinya atau banyak siswanya. Banyak siswa. Banyak siswa berarti kita jumlahkan 6 tambah 2 tambah 9 tambah 5 tambah 3. Nah, berapa? 6 tambah 2, 8, tambah 9, 17, 17 tambah 5, 22, tambah 3, jadi 25. Jadi, banyak siswanya ada 25. Kemudian kita sekarang mencari rata-rata. Rata-rata berarti kalikan berat badan dengan frekuensinya. Berarti yang pertama adalah 26 dikali 28 ditambah 2 kali 29 ditambah 9 kali 30 kemudian ditambah 5 kali 31 dan yang terakhir tambah 3 kali 33 per ini banyak siswanya yaitu 25. Kita hitung 6 kali 8 168 ditambah 2 kali 29 58 ditambah 9 kali 30 270 ditambah 5 kali 31 155 ditambah 3 kali 33 99 per 25. Nih. Coba teman-teman jumlahkan ya. Apakah benar hasilnya menjadi 750. Nah, 750 dibagi 25. Hasilnya adalah berapa? 30. Nah, berarti rata-rata berat badan siswa adalah 30 kg. Jawabannya berarti yang D. Ya. Jawabannya yang D. Lanjut, soal nomor 4.
Lanjut soal nomor 4. Lanjut soal nomor 4. Sebanyak 30% orang tua siswa adalah PNS. 15% adalah pedagang. 20% adalah wira swasta dan sisanya adalah pegawai swasta. Jika orang tua siswa adalah 80 orang, selisih orang tua yang bekerja menjadi PNS dan pegawai swasta adalah, jadi kita diminta mencari selisih orang tua yang bekerja menjadi PNS dan pegawai swasta. Di situ udah ketahuan ya, PNS berapa? PNS berapa persen? 30%. Kemudian pegawai swasta. Pegawai swasta. Nah, pegawai swasta adalah sisanya. Nah, karena ini satuannya adalah persen, berarti kalau penuh total keseluruhan berarti 100%. Berarti pegawai swasta adalah 100% dikurang dengan yang sudah ketahuan, berarti berapa? 30% ditambah pedagang 15% ditambah yang wira swasta 20%. Berarti 100% dikurang berapa? 30 ditambah 15, 45 ditambah 20 menjadi 65. 100% dikurang 65% menjadi 35%. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi bisa mencari anaknya, orang tuanya ya, yang sebagai PNS berarti 30% per 100% kali berapa? Jumlah orang tua 80 ya. Nah, kita sederhanakan ya seperti ini ya. 0 coret 0 coret. Berarti tinggal 3 dikali 8. Hasilnya 24 orang yang sebagai PNS. Kemudian kita cari yang pegawai swasta. Tadi 35. 35% per 100% kali 80. Kita coret juga. Berarti tinggal 35 kali 8 per 10. 35 kali 8, 280 per 10 menjadi 28 orang. Nah, ini untuk yang pegawai swasta. Nah, karena yang ditanya adalah selisih berarti adalah 28 dikurang 24. Hasilnya adalah 4 orang. Ya. Jadi, selisihnya adalah 4. Jawabannya berarti yang ya. Kemudian lanjut yang nomor 5. Lanjut nomor 5. Nomor 5. Di situ perhatikan gambar berikut. Grafik di atas menunjukkan hasil panen padi sebuah kelompok tani selama 6 tahun. Rata-rata hasil panennya setiap tahun adalah berapa ton gitu ya. Jadi di situ ada 6 tahun. Nah, tahun pertama adalah 2005 itu 4 ton. Dari grafik ya bisa kita lihat. Kemudian 2006 itu 6 ton, 2007 10 ton, 2008 16 ton dan 2009 serta 2010 adalah sama. Ya, sama-sama 12 ton. Nah, mencari rata-rata berarti kita jumlahkan kemudian bagi dengan tahunnya gitu ya. Berarti 2005 itu kita tulis dulu rata-rata panen. Berarti 4 kan, yang tahun pertama 4 ton ditambah 6 ton ditambah 10 ton ditambah 16 ton ditambah 12 ton tambah 12 ton.
per ini selama periodenya, waktunya berarti 6 tahun. Nah, kita jumlahkan. 4 tambah 6 10 tambah 10 20. Tambah ini 20 36 menjadi 48 tambah 12 menjadi 60. 60 per 6 sama dengan berarti 10. Jadi, rata-rata panen tiap tahunnya adalah 10 ton. Jawabannya sama, A juga ya. Itu nomor 1. Kemudian, nomor 6. Nah, nomor 6 itu di situ disajikan juga diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada macam-macam minuman. Ada sirup, kopi, susu, teh, dan es. Pertanyaannya, diagram di atas menunjukkan minuman kesukaan sekelompok anak. Diketahui jumlah anak adalah 60. Perbandingan jumlah anak yang suka minum susu dengan kopi adalah, jadi kita mencari perbandingan antara anak yang suka minum susu dengan suka minum kopi. Kita cari dulu banyaknya susu. Ya. Berarti caranya seperti tadi. 360 derajat dikurang dengan kopi 36 derajat, ditambah sirup 72 derajat, ditambah es 72 derajat, tambah teh 60 derajat. Nah, berarti 360 derajat dikurang dah. Ini, tambah ini, tambah ini. Jadi 240 derajat ya, 360 derajat dikurang 240 derajat menjadi 120 derajat. Nah, sekarang kita bisa mencari berapa banyak anak yang menyukai susu dan juga menyukai kopi. Caranya adalah seperti berikut. Jadi, banyak anak yang menyukai susu adalah berapa tadi? Susu berapa derajat? Susu tadi 120 derajat ya, per 360 derajat dikali dengan seluruh anaknya. Seluruh anaknya adalah berapa? 60 anak. Nah, jadi kita sederhanakan ya. Nolnya coret bisa, atau kita sederhanakan dibagi dengan 6. Kemudian 120 dibagi dengan 6. Berapa hasilnya? Jadi 120 bagi 6 kita sederhanakan menjadi 20. Jadi banyak anak yang suka minum susu adalah 20 anak. Kemudian banyak anak yang suka minum kopi. Berapa tadi? Yang suka minum kopi berapa persen? Ayo dilihat di diagramnya. Yang suka minum kopi adalah 36 derajat ya, maaf kok persen, per 360 derajat dikali dengan 60 anak. Nah, jadi kita sederhanakan, dibagi dengan 36 ya. Berarti tinggal 60 per 10, jadi 6 anak. Oke. Nah, sekarang kita mencari perbandingannya. Perbandingan antara anak yang suka minum susu dengan suka yang minum kopi. Perbandingannya berapa? Susu terlebih dahulu ya, berarti 20 dibanding 6. Kita sederhanakan, kita bagi 2 menjadi berapa? 10 banding 3. Jadi jawabannya adalah yang mudah ya teman-teman ya. Kita lanjut, sekarang nomor 7. Nah, nomor 7 ini, nah, mari kita perhatikan diagram garis berikut. Nah, di situ ada hari dan banyaknya pengunjung ya. Ada hari Senin sampai hari Minggu. Kemudian ada banyak pengunjungnya. Yang ditanyakan adalah kenaikan pengunjung terbanyak terjadi pada hari apa saja. Jadi kita harus memperhatikan grafik di setiap
harinya gitu. Itu adalah diagram pengunjung perpustakaan. Nah, mari kita mulai dari hari Senin. Hari Senin adalah ada berapa pengunjung di hari Senin? Di situ angkanya terdapat di titik 25 ya. Kemudian di hari Selasa ada di titik berapa? 40. Berarti ada 40 pengunjung. Kemudian hari Rabu ada sebanyak berapa? 35 pengunjung. Dan hari Kamis ada berapa? 55 pengunjung ya. Hari Jumat ada 45 pengunjung. Hari Sabtu ada berapa hari Sabtu? Hari Sabtu ada 50 pengunjung ya di hari Sabtu. Kemudian hari Minggu ada di 60 pengunjung ya. Terakhir adalah 60 pengunjung. Nah, kemudian kita lihat kenaikannya. Dari Senin ke Selasa ada kenaikan sebanyak 15. Selasa ke Rabu ada penurunan 5. Dari Rabu ke Kamis ada peningkatan sebanyak 20 orang ya, dari 35 menjadi 55. Kemudian di hari Kamis ke Jumat penurunan 10. Jumat ke Sabtu ada penambahan 5. Dan Sabtu ke Minggu ada peningkatan 10. Jadi kenaikan pengunjung terbanyak terjadi di hari Kamis, yaitu ada 20 kenaikan pengunjung ya. Jadi jawabannya adalah yang C, yaitu hari Kamis. Nah, itu ya teman-teman ya, latihan soal statistika dari nomor 1 sampai nomor 7. Teman-teman lebih giat lagi belajarnya, lebih sering lagi latihan soal-soalnya supaya lebih paham, supaya teman-teman dapat mengerjakannya lebih mudah, lebih memahami gitu ya. Bagi yang belum menonton pengantar statistikanya, bisa klik di link videonya di deskripsi ya teman-teman ya. Selamat mencoba. Semoga videonya bermanfaat. Bye-bye. Jangan lupa